Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Iqbal Sutami Harja di Investor Daily Talk. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Pak Bustanul Arifin selaku senior ekonom Indef. Pak, ada survei terbaru dari YouGov begitu, di mana masyarakat cenderung banyak menyimpan uang tunjangan hari rayanya ketimbang jor-joran berbelanja, sebab prospek ke depan masih penuh dengan ketidakpastian begitu. Tanggapan Anda, Pak? Baik, betul. Kalau survei itu dilakukan seperti itu, ya datanya memang berbasis kemarin ya. Nah sekarang bunga di bank tidak terlalu besar, Bung Iqbal. Bunga tabungan kan kecil sekali ya. Dan secara teori kalau bunganya sedikit masyarakat spending. Dan Bank Indonesia juga terakhir akhir bulan ya, akhir bulan Februari memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga ya, dengan logika biar mengalir saja dulu. Kalau Bank Indonesia narik uang masyarakat, ya nabung beneran gitu. Nah sekarang kalaupun tabungan ditabung tapi mungkin tidak banyak, itu yang sebetulnya tidak diharapkan, sehingga stimulasi atau kecenderungan untuk spending masih ada lah setidaknya. Dan nanti ingat kalau bulan mudik lebaran ini spending itu bergeser dari ke perkotaan ke pedesaan, atau dari kota-kota besar ke kota-kota kecil, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Nah kalau di kota-kota kecil tadi ekonomi juga berputar, secara akumulatif kemungkinan masih positif, Mas Iqbal ya. Tapi kalau masyarakat juga sampai ke rumah pulang oleh-olehnya sedikit, atau buah tangan yang dibawa kepada teman-teman di kampung juga sedikit, dan itu yang kita mengkhawatirkan, mudah-mudahan sih tidak terjadi. Jadi kalau harga untuk kebutuhan pokok mulai terjangkau atau setidaknya minimal sama dengan tahun lalu, itu masih ada harapan. Tapi kalau tadi saya perhatikan barang-barang yang konsumsi yang khusus untuk lebaran, terutama daging sapi juga makin naik, saya khawatir itu terjadi. Sehingga saya maksudkan ini, kalau daging sapi ini kita kan masih menggantungkan pada impor sebagian ya. Dan dari situ kalau ada masalah urusan administrasi di perizinan impor, lalu daging sapi juga terlambat datang ke Indonesia, itu yang mendongkrak naik. Makanya awal lebaran masih rendah, saya juga bingung kenapa naiknya tuh tinggi sekali, dan sampai ke 137 itu menurut saya besar, Mas Iqbal ya. Itu sebetulnya yang pemerintah sudah harus mengantisipasi hal tersebut gitu. Dan akhir bulan itu masih 136-an saya lihat ya. Dan yang lain juga terutama untuk komoditas yang basis impor. Kalau memang untuk sementara kita tidak mampu memproduksi, nah permudahlah urusan administrasi impor itu. Kira-kira seperti itu singkatnya. Dan itu sebetulnya bukan pekerjaan rumit ya, karena itu cukup sederhana keputusan. Dan itu yang kita harapkan untuk menstimulasi perekonomian kuartal 2 dan seterusnya. Baik, Pak, efisiensi anggaran pemerintahan berdampak juga seperti misalnya saja ke sektor perhotelan, termasuk para pekerja di dalamnya. Apakah ini juga membuat masyarakat mulai kencangkan ikat pinggang lebih ketat lagi, Pak, atau seperti apa dampaknya? Itu yang saya katakan tadi di awal, kan saya sudah menyebutkan dengan pembatasan anggaran sehingga rapat-rapat tidak diselenggarakan di hotel juga terdampak. Dan itu kan pemerintah sudah paham itu, sudah dievaluasi, sudah didapatkan berhari-hari, dan kita tinggal tunggu realisasinya. Apakah nanti akan mulai ada pelonggaran yang pada kuartal 2 sehingga sudah mulai boleh, kan intinya supaya efisiensi kan nggak harus putus di awal ya. Itu mungkin efisiensi kan bisa menggeser jadwalnya mungkin dari 6 kali menjadi 4 kali misalnya. Dan di situ yang diharapkan, kalau itu terjadi, baru kita berbicara aggregate demand masih bisa diharapkan meningkat. Tapi kalau itu, ingat dulu tahun ini, kalau masih ingat Mas Iqbal ya, tahun 2015-2016 telah terjadi seperti ini. Akhirnya tidak lama kemudian dicabut lagi, rapat-rapat di hotel dibolehkan lagi, karena memang merepotkan. Ingat waktu itu rapat di kantor akhirnya harus cari catering sendiri, lalu bikin standar sendiri dan lain-lain, itu merepotkan. Dan artinya tidak membagi ya
Artinya tidak memberi kesempatan pada pelaku perhotelan untuk berkembang. Dan pelajaran itu menurut saya cukup, dan dari sini mudah-mudahan pemerintah dengan stimulus yang kita bahas ini mulai menyadari kesalahannya, atau policy yang lebih baik sudah mulai dikembangkan ke depan. Di situ masyarakat pasti akan ikut merespon dengan baik. Tapi kalau pemerintah masih tetap terpaku pada strategi lama seperti itu yang sudah pernah kita mengalaminya dan terbukti tidak efektif, sebaiknya mulai dilakukan evaluasi dan perubahan. Tadi saya katakan realistisnya mungkin baru akan dilakukan setelah Lebaran. Sekarang kan untuk sementara melihat dulu dampak itu. Baik, Pak, terakhir Pak, singkat saja, biaya hidup semakin mahal sementara kenaikan upah tidak selalu sebanding dengan lonjakan harga barang dan jasa. Apa catatan Anda untuk kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan agar geliat konsumsi rumah tangga ini juga tetap stabil dan terjaga? Singkat, Pak. Baik, Bang Iqbal, itu yang saya sebut makronya juga harus diperbaiki. Makro. Karena ekonomi makro harus diperbaiki, bukan ya, kita kan bicara mikro tadi sedikit ya. Dan artinya apa? Mulai dari kebijakan ketenaga kerjaan ya, diperbaiki, dan karena kalau kita memperketat justru pada saat yang sangat dibutuhkan untuk diperlonggar, itu namanya salah arah ya, karena kita nanti suatu waktu tidak mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, itu yang kita tidak inginkan. Tapi oleh karena itu dengan kemarin anak-anak muda bikin tagar, kabur saja dulu dan lain-lain, itu harus direspon, jangan dibiarkan, jangan ditentang, bahkan direspon dengan kebijakan yang lebih kondusif. Itu Bung Iqbal. Baik, terima kasih Pak Bustanul Arifin sudah bergabung jauh-jauh dari Tokyo, Jepang. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Bung Iqbal, salam sehat.